Malam, Bapak Ibu yang sudah hadir, teman-teman, baik mahasiswa, arsitek, interior designer, atau teman-teman end user di sini. Perkenalkan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cila yang akan memandu acara hari ini dari awal sampai habis ya. Bapak Ibu yang sudah hadir, mungkin kalau misalnya ada teman-temannya juga yang daftar juga, yang registrasi juga, mungkin bisa ingetin kalau Roman Webinar udah mulai loh. Jadi bisa langsung masuk ke link yang sudah dikirimkan ke email masing-masing supaya nggak ketinggalan nih sharing hari ini yang dibawakan oleh Pak Andrew. Beliau adalah prinsipal dari Gotha Architect. Nah, tapi sebelum kita mulai acaranya, saya juga mau bacain peraturan hari ini. Semoga peserta hari ini bisa mengikuti acara dengan baik. Oke, boleh di-sharing peraturannya? Kita bacakan dulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya seputar peraturannya, boleh tulis di kolom chat. Oke, saya bacain dulu ya. Yang pertama, acara ini akan berlangsung selama 90 menit. Kemudian yang kedua, semua peserta akan di-mute ya. Jadi mohon untuk auto mute ya untuk Bapak Ibu agar webinar berjalan kondusif. Yang ketiga, peserta diperbolehkan mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video untuk di-upload ke sosial media. Jangan lupa tag @roman.co.id dan tag juga @gothaarchitects, belakangnya pakai S. E-sertifikat. E-sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti minimal 45 menit saat berlangsungnya acara. Dan ini sifatnya kumulatif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kendala, internetnya putus atau nggak sengaja live gitu ya, langsung join aja karena itu akan terakumulasi gitu. Pertanyaan juga dapat disampaikan melalui kolom chat dengan ketik tanya, spasi pertanyaan, spasi nama akun Instagram jika ada. Kenapa jika ada? Karena kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan pertanyaan yang terbaik gitu ya, kemudian follow Instagram roman.co.id, Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Roman yang nanti akan diumumkan di Instagram roman.co.id gitu. Peserta yang sudah menjadi pemenang sebanyak 3 kali tidak bisa berkesempatan mendapatkan hadiah ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya ikut webinar kemudian menang, itu kita akan kasih kesempatan ke peserta yang lain dulu gitu. Ke-8, pada saat sesi Q&A berlangsung diberikan 2 kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung dengan klik tombol raise hand terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand sebelum menyampaikan pertanyaannya secara langsung, nanti kita akan berikan akses gitu. Yang terakhir, materi presentasi akan muncul setelah peserta mengisi link feedback yang dibagikan pada kolom chat oleh admin. Nah, ini nih yang suka ditanyakan oleh peserta. Jadi nanti setelah materi sharing dibagikan, kemudian Q&A berjalan hingga akhirnya acara ini selesai, nanti teman-teman bisa cek di kolom chat. Di situ nanti admin kita akan membagikan link feedback yang bisa diisi. Nah, setelah mengisi link feedback tersebut di akhir responsnya kita kasih link juga untuk mengunduh materi presentasi. Jadi gampang banget kok. Asal udah isi form feedback-nya, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi presentasi secara langsung gitu. Ya, itu peraturan hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom chat. Selamat malam, ini boleh absen dulu, mungkin dari universitas mana atau dari firma arsitek mana, boleh saling menyapa ya di kolom chat ya. Oke, dan saya juga mau informasikan, ini adalah Roman Webinar yang ke-8, sebelumnya kita udah adakan tahun ini di bulan Februari, dan kita senang untuk mengadakan ini karena sebagai sarana edukasi ya untuk teman-teman, dan semoga acara ini juga bisa bermanfaat ke depannya gitu. Dan hari ini kita akan bersama Pak Andrew dari Gotha Architect. Di sini kita akan membahas mengenai rumah bernafas. Makanya tema hari ini Explore a Breathing House ya. Acaranya nanti sampai jam 20.30. Tapi saya mau menyapa Pak Andrew dulu nih, udah gabung sama kita.
Coba saya sapa dulu Pak Andrew. Halo. Halo Pak, saya add pin juga ya Pak ya, biar kelihatan. Oke. Oke, aman ya Pak? Aman. Oke, thank you Pak Andrew udah bersedia memberikan waktunya sharing hari ini. Dan sebelum kita mulai acara sharing-sharingnya juga saya mau sedikit memperkenalkan nih. Saya mau bacakan dulu Gotha Architect ya, seperti apa background-nya gitu ya. Oke. Gotha Architect sendiri itu sudah berdiri dari tahun 2015. Betul ya Pak Andrew ya? Betul, sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita visit nih ke website-nya Gotha ya, gothaarchitect.com ya. Di situ kita bisa lihat bagaimana Gotha Architect menyampaikan value-nya gitu, di mana mereka meyakini bahwa adanya koneksi antara manusia dengan alam itu sendiri gitu, connection between human and natural itself gitu. Dan di sini dengan keyakinan seperti inilah akhirnya Gotha mengekspresikannya dalam bentuk rumah bernafas gitu. Maka dari itu ini pas banget nih dibahas sama Pak Andrew yang beberapa proyeknya kita nanti bisa lihat ya gimana sih rumah bernafas tuh diaplikasikan ke dalam sebuah karya. Oke, Pak Andrew udah siap Pak? Materi presentasinya. Baik, saya mulai. Oke, silakan Pak Andrew, waktu dan tempat kita persilakan untuk peserta. Selamat mengikuti sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sharing dulu ya. Ya, siapa? Saya belum bisa sharing. Di stop share? Oh, oke. Tunggu, coba aku jadikan co-host. Sebentar ya, Pak. Ya. Sudah kelihatan ya, Bu ya? Udah. Aman ya? Aman. Baik. Selamat malam semuanya. Sekali lagi perkenalkan, saya Andrew Gotha dari Gotha Architect. Sebelumnya, sorry. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Roman atas waktu dan kesempatan untuk sharing pada malam hari ini, pada teman-teman. Jadi malam ini saya mau sharing prinsip desain kantor kami dalam membangun semua proyek yang akan menjadi mimpi bagi klien kami. Baik. Jadi singkat cerita, perjalanan karir saya, jadi pada tahun 2013 saya lulus dari Universitas Tarumanagara. Lalu pada tahun yang sama saya juga langsung bekerja di perusahaan kontraktor selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini saya belajar mengenai proses desain dari awal sampai pembangunan sampai akhir. Apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang jangan kita lakukan. Lalu pada 2015 ini saya memberanikan diri untuk membuka satu firma, yaitu awalnya Gotha Wangsa Jaya. Jadi di Gotha Wangsa Jaya sendiri sebenarnya perusahaan design and build dan berjalan selama 2 tahun. Dan dalam prosesnya akhirnya berubah jadi Gotha Safuji. Jadi Gotha Safuji ini satu perusahaan yang desain arsitek dan interior, plus dengan build untuk furniture interior. Lalu pada tahun 2020 baru kita lebih serius kepada konsultan murni, jadi desain arsitek dan interior saja tanpa ada build sama sekali, untuk meningkatkan kualitas desain dan build-nya sebenarnya sampai sekarang. Lalu Gotha Architect sendiri mempunyai satu style pembangunan yang kita paling sering gunakan, yaitu tropis modern. Tropis yang dimaksud adalah bagaimana kita mengambil konsep bangunan tradisional di Indonesia, di mana sirkulasi udara, cahaya, keterbukaan, dan adaptasi terhadap alam yang dicerminkan di Indonesia. Karena kita tinggal di iklim tropis yang sangat lembab. Lalu
modern merupakan langkah kami untuk membawa unsur tradisional tersebut dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada sekarang dalam proyek kami. Lalu kami juga mengintegrasikan alam ke dalam proyek semaksimal mungkin dengan tujuan menciptakan satu keharmonisan antara penghuni dan alam, serta memberikan suasana yang tenang dan sejuk untuk rumahnya tersebut. Jadi, apa itu breathing house? Jadi, breathing house itu menurut kami dapat diartikan menjadi beberapa poin. Jadi, poin pertama, sirkulasi udara dan cahaya yang baik merupakan hal yang krusial bagi kami untuk menjawab permasalahan iklim tropis di Indonesia. Jadi iklim tropis sendiri itu menciptakan udara yang lembab, dan hawa yang lembab ini harus bisa dilawan dengan sirkulasi udara dan cahaya yang baik dalam rumah. Lalu pada poin kedua, rumah itu menurut kami sebaiknya nyaman ditinggali oleh ownernya. Jadi rumah bagi kami merupakan tempat di mana penghuni rumah ini memulai harinya, melakukan aktivitas, sampai pulang dan menutup hari. Yang menyambung ke poin ketiga, suasana yang disajikan di rumah kita buat integrasi dengan alam. Kenapa kita harus integrasikan dengan alam? Karena suasana yang ingin kami bawa ke dalam proyek kami adalah suasana resort. Jadi saya membayangkan kalau rumah itu di mana tempat kita pulang, bangun tidur, aktivitas. Kita nggak melihat hanya tembok empat sisi tembok aja yang harus dinyalakan dengan cahaya lampu atau cahaya artifisial. Yang kita ingin capai adalah bagaimana saat bangun tidur, pulang, itu buka pintu, ada suara gemericik air, ada pohon yang diterpa oleh angin, yang bayangannya, bau hujan yang menyentuh tanah, dan pulang kita lihat itu, kita duduk di teras, itu yang ingin kita capai. Contoh yang paling erat itu kalau saya sebut ke klien itu adalah suasana villa seperti di Bali, di mana ruang terbuka yang sangat banyak terkoneksi langsung dengan alam, sehingga menimbulkan satu kenyamanan batin secara mental. Jadi kurang lebih itu makna breathing house menurut kami. Baik, jadi saya mulai jelaskan bagaimana cara mengaplikasikan breathing house ke dalam proyek-proyek kami. Jadi di kami mempunyai dua konsep utama yang kita pakai di setiap proyek. Jadi konsep utama itu adalah bagaimana mengintegrasi bangunan dengan alam sekitarnya. Dan poin kedua itu adalah bagaimana kita menggabungkan ide pertama ini dengan ide dengan klien. Jadi owner's creativity and dream, mimpi dari owner tersebut. Jadi mimpi dari owner ini kenapa menjadi penting bagi kami di Kota Arsitek ini? Karena menurut kami tanpa adanya hal ini, rumah menjadi satu objek yang sama semuanya. Tidak ada jiwa, tidak ada karakter dari owner. Dan menurut saya secara konteks ini jadi tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran karena harusnya rumah itu harus memenuhi semua kebutuhan dari owner. Baik, jadi di sini kita ada proses desain. Jadi proses desain secara garis besar dari kami.
Jadi proses desain kami berawal dari ide awal, initial idea. Bagaimana kita mengintegrasi bangunannya dan dengan alam, yang akan kita jelaskan lebih detail lagi, tidak lama lagi. Lalu mulai ke konsep and development, di mana kita akan memberikan satu layout dan satu 3D bangunan pada owner. Nah, lalu di sinilah muncul satu siklus di mana kita harus merevisi sesuai dari feedback owner. Contohnya, kalau misalnya dari owner, dia mau ada satu, misalnya kolam renang. Saya mau di belakang atau saya mau di tengah. Saya butuh privacy, kalau saya kamar tidur saya harus di belakang, atau saya mau bisa melihat ke depan misalnya, ke depan. Konektivitas anaknya, dia bisa melihat ke anaknya saat dia di kamar masing-masing. Lalu di sini kita nggak hanya menerima ide mereka lalu kita kerjakan. Tugas kita adalah mengembangkan dan memberi ide yang lebih baik lagi pada owner. Dan siklus ini akan berjalan bisa berkali-kali dan biasanya di kantor kami hadapin tanpa keluhan. Jadi mau revisi 5 kali, 6 kali nggak apa-apa. Karena pada akhirnya kita menginginkan kalau owner ini saat dia pindah itu ini menjadi rumah impian si owner tersebut. Nah, pada akhirnya setelah dia oke semua, baru kita mulai pembangunan, kita diskusi materialnya, baru lahirnya finish result, finish project yang sesuai dengan ownernya sendiri. Jadi, dari initial idea ini, proses desain kami pecah menjadi 5 poin yang menurut kami sangat penting dibahas oleh pemilik rumah. Apa saja yang akan kita fokuskan ke dalam rumah, kebutuhannya, solusinya. Jadi di sini ada poin pertama, imply and enhance owner creativity and dream. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, kita harus mendengarkan idenya, kebutuhannya, lalu kita discuss ide apa aja yang bisa kita kembangkan, ide apa saja yang sebaiknya jangan dipakai dalam rumah ini, masalah pada lingkungan di rumah ini, apa saja solusi yang harus kita capai di sini. Lalu pada poin kedua, ada emphasize and use natural material. Jadi, kalau kami lebih suka memakai material alam atau warna yang earth tone, jadi warna alam, agar bangunan ini bisa lebih menyatu dengan alam itu sendiri. Lalu ada juga poin ketiga yang menurut kami yang paling penting adalah openness the plan. Jadi layout di mana kita membuka si layout ini. Kalau saya bilang ke kalian itu pembebasan lahan sebenarnya. Jadi lahannya dibebaskan sebagian, lalu efeknya itu ada 3. Salah satunya adalah rumah ini sendiri jadi seperti dikelilingin oleh alam. Nah, karena pembebasan lahan ini pada akhirnya menimbulkan satu udara alami dan cahaya alami. Jadi pemerataan light well itu, natural airflow itu akan berjalan lebih baik. Sehingga rumah ini, biasanya rumah yang kita buat itu sampai jam 6 sore, bahkan sampai jam 6 sore, itu nggak perlu pakai lampu, nggak perlu pakai AC. Tinggal dibuka aja jendelanya semua, nggak sejuk udaranya. Lalu dengan kita membuka lahan tersebut, akhirnya kita mendapatkan kesempatan menciptakan satu pengalaman atau experience. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ingin mendapatkan suasana resort. Bagaimana saat kita membuka pintu, kita melihat ada taman terbuka, saat kita tidur, kita buka dua view,
atau sampai 3 view, sehingga kita sedang seperti tidur sedang di villa. Di villa kita bisa lihat taman sendiri, bisa mendapatkan cahaya sendiri, maksudnya alam sendiri terbuka. Saat kita makan, kita bisa nikmatin suara air. Ini dicapai di poin ketiga, yaitu dengan pembukaan layout tersebut. Baik, jadi habis ini saya akan menjelaskan lebih detail apa itu masing-masing per poin. Jadi di poin ini adalah tahap mendengarkan. Mendengarkan. Apa saja yang ingin dicapai dari pemilik rumah atau pemberi tugas. Seperti contoh, di slide yang pertama, di foto yang pertama, itu ada bee house yang akan kita jelaskan lebih detail lagi, secara brief, secara singkat. Owner ini ingin satu suasana Bali, dan dia ingin satu area terbuka yang besar, tapi ada masalah pada saatnya. Jadi seperti kalau dibuka semua, privasinya akan berkurang karena dia menghadap ke sekolah. Ternyata bagian fasad depannya terkena barat, sehingga kita menjawab solusinya. Lalu pada foto kedua, yang di tengah atas, itu ada satu owner yang ke kami. Jadi dia ingin merenovasi rumahnya. Jadi rumah ini ada peninggalan orang tuanya, tapi dia ingin merenovasi rumahnya dengan gaya Spain, tapi tetap tropis. Dia bilang harus tetap tropis, airflow terjaga, cahaya alami tetap semua ruangan dapat. Jadi kita nggak harus konsep tropis modern aja seperti Bali, tapi seperti Spain kita sanggupi saat itu. Lalu ada juga di foto ketiga, yang kamar tidur, yang kanan atas itu, ada juga anak muda yang ingin rumahnya kesannya seperti loft atau apartemen. Jadi dengan ceiling tinggi. Jadi kita sampaikan idenya, pada akhirnya kita membuat satu mezanin di atas walk-in closet-nya dan kamar mandi, sehingga dia ada working space saat pandemi. Working space, jadi bisa work from home tanpa mengganggu istrinya saat tidur, dan dia juga mendapatkan efek high ceiling tersebut. Lalu foto keempat di tengah bawah, itu ada juga satu project di mana kita harus membuka view-nya ke depan semaksimal mungkin, tapi tetap simple, karena view-nya sangat bagus. Jadi view-nya itu view golf. Dan di foto terakhir itu ada Bali. Jadi di Bali ini dia menginginkan bahwa area belakang ini dibuat kolam renang karena dia mempunyai pemandangan laut. Tapi masalahnya ada di kontur tanahnya. Jadi kontur tanahnya tebing sekitar 30 meter. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa membuat satu area outdoor space di belakang sehingga lebih menyatu dengan alam di sini. Jadi secara singkat, ini sedikit ada masukan dari owner gitu kan, dan kita saat kita mendengarkan, kita nggak langsung oh baik, itu menurut saya sangat berbahaya. Jadi kita harus kita dengarkan apa saja yang mau kita aplikasi dalam rumahnya, apa saja yang tidak boleh, lalu kita lihat masalahnya sendiri, kita survei ke lokasinya, lalu kita jawab solusinya secara arsitektur. Apa saja yang boleh, lalu kita sampaikan ke owner. Dari situ muncullah satu interaktif diskusi yang sangat panjang selama proses desain. Lalu ada penggunaan material alam.
Jadi penggunaan material alam biasanya kita pakai karena material ini berhubungan dengan warna atau tekstur alam. Dan material alam ini dipakai juga untuk menimbulkan satu suasana bahwa kita lebih blend in dengan alam itu sendiri. Dan owner kadang menyebutkan bahwa dia akan lebih suka dengan salah satu material tertentu karena warna, karakter, tekstur. Dan sebagai contoh ada juga klien yang ke kami, dia sebutkan seperti ini. Pak Andrew, saya mau ada warna merah loh dalam rumah. Saya mau ada loh warna biru, saya berani orangnya. Saya mau ada warna hijau yang terang-terang. Please do your magic. Nah, lalu kita sampaikannya pas kita propose, kok nggak ada warna merahnya, kok nggak ada. Lalu saya sampaikan bahwa material ini warna merah misalnya, warna merah kecoklatan, itu ada di siling kayu. Warna biru itu ada di kolam airnya. Warna hijaunya kita di tanaman. Warna grey-nya dari besi atau aluminium. Warna pasirnya dari batu atau dengan marmer, dengan lantai lainnya. Tapi nggak melulu kita harus memakai material alam yang sangat mahal. Jadi salah satu kunci dari penggunaan material ini adalah budgeting. Jadi kita tanya ke owner, bagaimana soal budget pembangunannya supaya tepat sasaran. Karena budget itu juga hal yang penting buat kami. Kalau kita desain itu over budget dan dipaksakan, kasihan pemilik rumahnya mati-matian untuk membangun ini. Jadi kita ingin yang nyaman-nyaman saja untuk klien. Jadi saat budget ini ditentukan, kita bisa melihat material apa saja yang bisa kita gunakan. Oh ternyata nggak bisa kita pakai marmer semua, atau bahkan ada klien yang nggak mau pakai marmer misalnya. Akhirnya kita pakai keramik atau granite tile yang maintenance-nya lebih mudah, dan teksturnya juga banyak yang seperti alam. Nah, dari foto-foto ini adalah foto yang kita pakai untuk dengan Roman. Jadi foto pertama itu kamar mandi. Jadi kamar mandi owner itu dia menginginkan bahwa ingin suasana Bali, pasir atau material yang mirip travertin. Nah, karena itu karena keterbatasan budget, kita pakai material Augusta Cream warna bond, jadi warna tulang, Roman. Nah, akhirnya dapatlah suasananya seperti di Bali itu. Lalu di foto kedua ada kita pakai Roman, Rockford Grey. Kenapa? Karena di awal owner ini sebenarnya maunya pakai andesit, batu andesit, batu alam. Tapi kita sedikit menahan itu kepada owner karena batu alam itu material yang hidup. Dia mempunyai poros. Sehingga dia mempunyai kelemahan bisa berlumut. Bisa berubah warna karena shampoo, sabun dan lain-lainnya. Jadi perihal di maintenance. Maka itu kita pakai Roman Rockford Grey itu karena mencerminkan mirip batu material andesit. Tapi maintenance-nya nggak seribet itu. Lalu di foto ketiga ada juga di koridor, dia ingin lebih clean look, makanya kita pakai keramik Adelaide yang udah discontinue dari Roman. Jadi Adelaide Grey. Jadi ini beberapa contoh saat sudah diaplikasi dengan keramik, ternyata bagus juga dan nyaman juga, homey juga dengan selama kita bisa pilih warna yang tepat, tekstur yang tepat. Lalu ada juga di sini pemakaian material tampak yang kental dengan material alam.
Jadi kita penggunaannya lebih banyak memakai kayu, material alam seperti marmer, lalu besi, tanaman-tanaman di pagar. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana kita sebagai arsitek, kita harus mempelajari karakteristik dari masing-masing material tersebut. Jadi kelemahan, kekuatan setiap materialnya. Contoh, kayu yang dipakai di project yang kita pakai ini adalah hanya 3 yang bisa kita pakai, yaitu material kayu bengkirai, merbau ataupun ulin. Dan masing-masing ini mempunyai kelemahannya masing-masing. Contohnya bengkirai itu dia kuat terhadap air, tapi dia pecah misalnya. Merbau di warnanya yang merah, kalau ada yang klien yang nggak suka, bagaimana caranya supaya merbau ini bisa menjadi warna yang sesuai. Atau ulin misalnya yang sangat kuat, tapi warnanya jadi gelap. Ini kita sampaikan. Seperti material misalnya, material marmer misalnya. Tidak semua material marmer itu boleh kita pakai. Karena materialnya ada yang bersifat spons, dia menyerap. Jadi kalau kotor, langsung bercak. Ada juga material yang kuat, tapi dia getas. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa rapi kalau dipakai di lapangan. Atau misalnya keramik yang kita pakai, misalnya ada keramik yang halus, pemakaian keramik tekstur di kamar mandi, atau ada misalnya jadi keramik yang tekstur yang sangat bertekstur tapi susah dibersihkan. Nah, kita harus tahu. Kalau saya ambil perumpamaan seperti kita sedang ingin masak sebenarnya. Jadi kita harus tahu garam itu rasanya apa, nasi itu teksturnya seperti apa, cara masaknya seperti apa, mengolahnya. Lalu kecap itu rasanya apa. Sehingga kita olah menjadi satu makanan. Nah, arsitek itu juga sama. Tanpa mengetahui material, kita tidak bisa mengolah ke arah kebangunan dan kita susah mengaplikasikannya. Lalu ada poin ketiga yang menurut kami paling penting. Jadi mengenai keterbukaan ruang dalam dan ruang luar. Ini sangat krusial menurut kami. Jadi dari kelima foto yang kami sajikan di atas merupakan contoh view dari proyek-proyek kami. Jadi kami senang, kami sering sekali membuat taman yang bersebelahan dengan ruang utama. Jadi living room, dapur, ruang makan, ruang tidur, koridor, sebisa mungkin kita hubungkan ruang utama ini dengan area terbuka ini. Jadi ada contoh kasus di mana bagaimana kalau rumahnya 3 lantai, tidak 2 lantai. Servis di bawah, tapi ruang utamanya di lantai 2. Nah, dalam kasus ini biasa kita angkat taman ini ke atas. Karena dengan kita angkat taman ini ke atas, di bawahnya servis, kita bisa menikmati taman itu. Dan efeknya sangat banyak. Salah satunya efek natural, kedua, konektivitas antara kita dan taman ini lebih dekat, bisa kita nikmatin. Dan ada juga membuat kesan ruangan ini menjadi jauh lebih luas dari mana seharusnya. Jadi menjadi fleksibel. Ada juga yang kita pakai, jadi kamar kita kalau misalnya kita di lantai 2, tamannya di bawah lantai 1, kita nggak bisa menikmati taman itu. Yang kita nikmatin itu hanya batang pohonnya saja di atas, seperti tinggal kita nggak bisa lihat rumputnya, gitu. Anak-anak nggak bisa main di sana. Kurang lebih dari openness ini seperti itu. Nah, karena kita bisa pembebasan lahan tersebut, lalu muncullah efek-efek yang lainnya, seperti kita mengundang udara, cross ventilation itu ke dalam rumah.
Lalu kita juga membuka light well atau sumber cahaya yang bisa kita sebar ke dalam semua bagian rumah. Jadi hampir semua bagian rumah tidak 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 dapat mendapatkan cahaya alaminya. Jadi bisa kita buka itu nggak cuma di belakang, sampai ke tengah, ke samping. Itu kita buka semua, sehingga rumah ini jadi lebih natural. Kita duduk nggak pakai AC, udaranya lewat terus. Suasananya juga jadi dapat. Nah, kayak contoh di foto yang terakhir, itu kita buka sampai ke belakang, samping, tengah, ya, sampai ke surface-nya pun dapat cahaya alami. Jadi nggak ada yang gelap di rumah. Nah, lalu dari sana muncullah karena kita pembebasan lahan itu, muncullah satu experience atau suasana yang resort yang tadi saya sampaikan. Mungkin saya mau jelaskan satu foto yang pertama di paling kiri. Itu ada satu rumah dengan lebar 8 dan panjang hanya 17. Tapi kita buka di belakang sama di tengah, kita buka lahannya. Sehingga saat dia hampir seluruh posisi rumahnya, saat dia naik tangga ke atas tuh dia ada vertical garden, lalu ada light well dari atas ke bawah, sampai ke bagian rumah paling bawah. Di living room-nya dia bisa makan, ada cahaya di samping. Nah, lalu di foto kedua, bagaimana suasana ruang makan, living room-nya, pantry-nya, itu bisa melihat ke arah kolam. Dan kalau kaca dibuka, itu ada suara air berjalan, kena angin, suara gemericik air dari air mancur. Kalau hujan itu lebih enak lagi di sana, nyaman. Lalu di foto ketiga ini, kalau kita punya satu kesempatan saat itu, di mana kita punya satu kesempatan di membuat satu living room bisa berubah dari indoor space menjadi semi outdoor space. Jadi kita kita angkat dindingnya sekitar 1 meter, lalu kita berikan tanaman dan kita kasih sliding window sepanjang itu. Dan materialnya kita buat menyambung dari dalam siling kayu, kita teruskan sampai paling luar. Jadi saat dia ingin indoor space, tutup saja kacanya, pakai AC. Tapi kalau dia ingin outdoor space, semi outdoor, jendela tinggal didorong saja. Itu sudah pocket. Langsung seperti lagi di teras. Seperti di balkoni. Nah, di foto keempat itu ada ruang makan. Jadi ruang makannya kita pocket system. Jadi dia berdiri sendiri di satu bagian rumah ini. Lalu 3 sisinya bisa dilihat ada kaca. Nah, kaca ini sampingnya itu adalah air semua. Dan kita tanam 2 pohon. Dan posisi dining room ini ada di lantai 2. Jadi kesannya kita makan dikelilingin oleh air itu menurut saya satu experience yang beda yang kita susah dapat di perkotaan zaman sekarang. Mungkin kita bisa dapat kalau kita pergi ke Bali, tapi di kota, di rumah sendiri mungkin agak sulit. Lalu juga kita nggak lupa kita manfaatkan kolamnya di foto kelima. Ini kita taruh satu gazebo. Jadi ruangan ada sekitar 6x6, jadi dan fleksibel. Jadi owner itu bisa ada teppanyaki di sana atau duduk barbecue, berkumpul dengan temannya. Tapi semua ruangan itu dalam yang penting itu semua menghadap ke kolam itu semua. Jadi kurang lebih itu proses
proses dalam desain kita. Iya. Berarti ini sesi pertama ya, Pak Andrew? Betul, sesi Jadi pertama. ini dasarnya nih. Initial idea-nya benar-benar dibeberin dulu, habis itu nanti kita akan bahas aplikasinya kayak gimana di project-projectnya ya, secara Betul. detail. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi kedua ya, saya mau mengingatkan lagi ke Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, boleh loh untuk nanya-nanya nih ya. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di kolom chat dengan menyertakan. Pertama adalah ketik tanya, spasi pertanyaan, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, tentu saja ini Pak Andrew ya. Dari ketik tanya, spasi pertanyaannya, kemudian akun Instagram jika ada, dan di mana akun Instagram ini hanya opsional ya Bapak Ibu, kalau misalnya emang nggak ada juga nggak apa-apa, nggak ditulis. Kalau misalnya emang private gitu ya, nggak mau disampaikan ke publik, ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Nah, penulisan akun Instagram ini adalah hanya untuk teman-teman yang mau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Roman. Kemudian nanti ada sesi Q&A, kita akan jawab di sesi Q&A nanti. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa langsung ditanyakan langsung ke Pak Andrew ya. Tadi saya menarik banget ya, mulai dari proses dasarnya gimana dari tim Gotha juga mulai berawal dari ide dasar, kemudian juga di situ ada proses ngobrolnya dengan pemilik ya, pemilik rumah, ownernya, tapi juga di satu sisi juga nggak semua permintaan owner, nggak semua kebutuhan owner itu harus dipenuhi ya Pak. Akhirnya kita harus menyesuaikan juga nih, gitu. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang jadi masalah harus disampaikan, kemudian dicari solusinya bareng-bareng gitu ya. Betul. Gitu. Nah, oke. Kalau gitu kita lanjut aja Pak Boleh, presentasinya. siap. Silakan. Baik. Jadi kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Mungkin kita akan lebih detail lagi. Sorry. Sebentar ya Bu ya, mungkin ada sedikit masalah. Siap, nggak apa-apa Pak. Ya, jadi sekali lagi sambil Pak Andrew juga menyiapkan materi presentasinya, saya juga mau ngingetin bahwa acara ini untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ya dengan persyaratan mengikuti acara minimal 45 menit terakumulasi. Jadi kalau misalnya nggak sengaja lab, bisa balik lagi, join lagi, jangan khawatir nggak dihitung dari nol. Ya, akan dilanjutkan perhitungan waktunya. Sudah ready Pak Andrew? Sudah. Oke, silakan. Baik, jadi dari kami, ini sekarang kami ingin menjelaskan lebih detail bagaimana beberapa proyek kami di Bee House ini. Jadi di Bee House ini salah satu seperti yang saya sampaikan adalah dia ingin mendapatkan suasana Bali yang sangat kental. Dari ukirannya, penggunaan materialnya, suasananya, semua ini harus dicapai. Dan awalnya itu dari owner itu dia menginginkan suasana yang sangat terbuka untuk rumahnya. Tapi sayangnya di foto yang saya lampirkan, saya sedang share ini, itu menghadap ke arah barat. Jadi sangat tidak ideal kalau kita misalnya kita buka ke arah depan ini kaca dan ruangan utamanya, karena akan sangat panas saat sore hari, karena panas yang tersimpan dalam tembok itu atau kaca itu akan terus meningkat saat sore dan malam hari. Itulah kenapa kita pakai material kayu untuk skin bagian tangganya, kita tutup semua. Lalu dengan harapan kita bisa membuka ke arah sampingnya, tapi lagi-lagi ada masalah. Jadi masalahnya itu adalah privacy sebenarnya. Karena sisi yang sedang di-share ini menghadap ke sekolahan. Jadi kalau kita buka itu
privasinya tuh hilang semua, dan bangunan umum seperti sekolah itu mempunyai tendensi pengguna yang sangat banyak, jadi bisa langsung kelihatan. Itulah sebabnya kita buat tertutup lagi dan kita pakaikan dinding kisi-kisi. Jadi private tetap dapat, tapi udara bisa masuk. Nah, lalu penggunaan material. Nah, seperti yang saya sampaikan, keinginan yang Bali ini salah satunya keinginan saat dia masuk ke dalam rumah itu, kita buatnya sedikit kental dengan ukiran-ukiran, dengan material kayu, tempat duduk yang dari kayu asli, akar pohon, lalu tanamannya, sehingga teras ini tidak hanya tidak jadi bagian sirkulasi keluar masuk saja, tapi bisa dinikmatin oleh owner untuk duduk-duduk, ngobrol dengan tamu yang tidak ingin dia datang, karena itu dari dulu sebelum pandemi merupakan hal yang penting buat kami, supaya privasi dalam rumah ini tidak terganggu. Jadi harus ada penerima tamu, ruang tamu, tapi tidak lagi di dalam rumah, tapi di luar rumah. Dan saat pandemi, ini sangat berguna. Jadi kalau ada tamu yang tidak terlalu penting, gitu kan, yang hanya sekilas-sekilas, di depan diterimanya. Nah, lalu suasana kolam renang ini kita pakai material-material alam yang sangat kental, seperti warna putih, tapi supaya maintenance-nya lebih nggak seperti cat yang bisa kotor, itu dipakai material travertin, menimbulkan kemewahan. Lalu kayu-kayu kita pakai untuk dek dan plafonnya. Taman pisang-pisangan yang sangat banyak dipakai di Bali. Warna hijau untuk mereplikasi villa-villa di Ubud. Batu andesit jumbo supaya yang bertekstur, supaya tidak modern tapi maksudnya lebih menyatu dengan alam. Nah, di DNA ini terlihat bagaimana kita mengaplikasikan bangunan utama, living room, dining room, pantry, kamar tidur, semua itu menghadap ke kolam renang semua. Sehingga kamar tidur, ruangan utama itu menjauh dari sinar matahari barat. Dan sebelah kiri itu tetap private dan kita kasih jarak supaya masih dapat cahaya dan udara alaminya untuk sisi kiri. Kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi dalam desain, biasanya kami ada dua komponen untuk memasukkan udara ke dalam rumah, sehingga rumah ini bisa bernafas. Jadi ada satu yang kita sebut passive airflow. Jadi cara memasukkan udara tanpa kita harus buka jendela. Jadi biasanya kita buka jalurnya tanpa bangunan. Kita sengaja kita buat tidak menempel dengan bangunan, supaya udara itu bisa masuk dari ujung sampai ujung rumah secara pasif. Lalu ada juga active airflow, di mana kita memodernkan konsep tradisional tropis, di mana saat yang tropis itu kebanyakan kita pakai jalusi di atas jendela atau pintu, jadi dia pasif masuknya. Tapi di era modern ini hampir semua tidak mau, karena nyamuk, serangga, AC nanti tidak dingin. Jadi kita modernkan, kita tutup semua, tapi bisa dibuka. Nah, saat dibuka, jendela ini dibuka, passive airflow ini akan masuk semua ke seluruh bangunan. Bisa ke kamar, living room, ruang makan, ruang studi, sampai ke dapur kotor, pantry juga. Nah, karena kita tepatkan untuk airflow ini, akhirnya ruangan ini tanpa AC pun jadi sering dipakai.
karena nyaman dan suasananya tercapai. Suasananya itu dia bisa melihat ke arah kolam, fokus ke arah kolam. Jadi kenapa kita juga senang membuat taman di dalam. Jadi biasanya kita pembebasan lahan di dalam. Karena pembebasan lahan di dalam itu menciptakan satu taman di dalam, akhirnya menimbulkan satu privacy, taman kolam yang bisa kita nikmatin 24 jam tanpa kita dilihat orang atau privasi terjaga. Kalau kita buat di taman di luar itu cenderung lebih sering dipakai saat kita masuk ke rumah aja sebagai transisi. Tidak terlalu dinikmatin. Itulah kenapa di dalam itu kita lebih senang sebenarnya. View di dalam lebih inside garden, inside the house. Dan biasanya ruang luar ini menjadi focal point dari rumah ini. Kalau kita lihat fotonya, ini bukan hanya lantai 2 untuk living room-nya, dapurnya, ruang makannya, tapi sampai ke kamar-kamar, orientasinya semua ke kolam. Jadi kita kamar ini juga pencahayaan alam ini jadi lebih baik, terang. Nggak perlu pakai lampu sampai sore. Dan karena kita permanent fresh airflow itu, jadi udara ini dari luar tuh tertarik ke dalam. Tertarik keluar dengan dalam, bisa dengan kolam. Jadi kolam itu juga sifatnya menarik udara ke dalam rumah. Bisa juga dengan prinsip pressure, jadi dari denah biasanya kita buat lebih sempit, dan itu akan menarik udara ke dalam rumah. Jadi dari layout pun sebenarnya sudah main prinsip breathing house ini. Ini suasananya lagi, jadi yang kita lihat semuanya bisa melihat ke arah kolam. Jadi dinikmatin saat pulang, makan di living room. Tidak jadi daerah yang hanya dipakai untuk makan saja, tapi jadi area aktivitas utama untuk anak-anaknya. Jadi karena ruangan nyaman, jadi sering dipakai. Jadi lebih sering berkumpul dengan keluarga. Aktivitas masak bersama pun jadi lebih menyenangkan. Jadi efek psikologisnya juga dapat, bukan hanya cantik saja, tapi mempererat hubungannya. Baik, jadi kita lanjut ke proyek berikutnya, yaitu F-House di Tangerang. Jadi F-House ini lebarnya 12. Dan saat itu kita dapat 2 tantangan yang lumayan sulit, yaitu akses disabilitas, nomor 1. Nomor 2 itu adalah rooftop area, tapi kelihatan tetap 2 lantai. Tidak mau kelihatan benar seperti 3 lantai. Dan dari owner ini tidak ingin pakai lift, tidak ingin agak tertutup, privasinya nggak mau kelihatan dari luar. Jadi terpaksa kita pikirkan solusinya seperti apa. Jadi solusi yang pertama untuk rooftop itu menurut kita adalah salah satu mimpi owner yang hanya saat itu saja mau dipakai. Udah jadi biasanya pengalaman kita kalau rooftopnya nggak proper itu hanya sekali-sekali aja dipakainya, dan kita nggak mau itu. Kita ingin rooftop ini jadi center of activity juga selain living room-nya, sehingga kita desainnya seproper mungkin, sepantas mungkin, sebaik mungkin. Jadi dengan cara kita naikkan temboknya sekitar 1 meter, lalu kita dengan penggunaan cantilever atap sekitar 4 meter, penggunaan material kayu, ini kita jadi
berada di situasi yang berbeda dalam lingkungan ini. Kalau kita sedang duduk, kita nggak lihat tetangga lagi, kita nggak lihat rumah tetangga lagi. Yang kita lihat itu adalah langit. Maka itu desainnya itu atapnya kita buat miring, karena mengambil cahaya, angle kita duduk itu bisa lihat ke atas, tidak terhalang dengan cantilever atap yang sangat panjang itu. Nah, saat bangunan ini jadi, untungnya tujuan kita tercapai. Jadi, bahkan anak-anak yang sering pakai. Kalau ada acara, ngumpulnya di rooftop semua. Di rooftop semua. Jadi, kalau sering dipakai, akhirnya akan bersih, tidak terbengkalai. Jadi, tetap rapi, tetap rapi. Nah, ini di foto ini ada cantilever atap yang sangat panjang itu, lalu ada Dena juga. Jadi bisa dilihat bagaimana kita mengakali disabilitas itu tanpa akses disabilitas itu tanpa pakai lift. Jadi kita terpaksa pakai ram, tanjakan. Dan untuk menjawab openness itu, kita membuka area tengah kolam itu dan di belakang. Dan di belakang. Jadi kurang lebih airflow seperti ini. Jadi di sini, di rumah ini, sebenarnya tidak ada passive airflow saat itu, karena keterbatasan lahan. Jadi kita pakai active airflow, di mana kita harus buka jendela-jendela kita semua, tapi kita hubungkan dari ujung sampai ujung, di posisi ram itu. Jadi posisi ram ini kita interpretasi dengan sebagai sirkulasi manusia dan udara. Jadi semua udara akan lewat situ semua, dan dari situ disebarkan ke setiap ruangan. Nah, void di tengah dan void di belakang itu menjadi satu akses cross ventilation yang sangat-sangat penting untuk sirkulasi udara. Kurang lebih view-nya seperti ini. Jadi di tengah itu kita buka kolam ikan, kita kasih pohon, dan karena pemakaian ram itu, kita butuh sekitar 30 meter untuk yang pantas untuk tanjakan yang dipakai manusia. Dan karena keterbatasan lahan, kita buat rumah ini menjadi speed level. Menjadi speed level, dan di tengah ini jadi focal point-nya kembali lagi adalah kolam koi ini, dan semua kamar ini menghadap semua ke belakang, ke tengah ini. Jadi kamar anaknya, kamar mandinya, kamar utama, ruang living room lantai 3-nya, living room lantai 2, dapur, semua dapat cahaya alami. Hampir tidak ada ruangan yang gelap di daerah di rumah ini. Penggunaan void di belakang untuk membuang angin, menciptakan sirkulasi cross ventilation. Lalu juga view living room-nya. Jadi kita buat sekompak mungkin. Lalu kita buka view-nya dengan 2 jendela kanan kiri. Sehingga saat dibuka ini sehari-hari tidak akan panas, udara akan masuk terus. Lalu ini untuk RAM-nya. Jadi seperti saya sampaikan, RAM ini kita interpretasi sebagai sirkulasi manusia dan juga udara. Jadi kita di bagian depan itu kita kasih satu jendela yang bisa dibuka, dan di belakang juga jendela yang bisa dibuka. Dan bagaimana kita memanfaatkan cahaya agar bisa masuk bahkan sampai bagian tangga yang sebelah kiri. Jadi kita buatkan partisi kotak-kotak itu, dan kita manfaatkan sebagai tempat pajangan bagi ownernya, karena seperti yang saat pembahasan, owner sempat ada bilang, kalau ada pajangan banyak bagus juga ya Drew ya. Oh, kita manfaatkan double sebagai masukin udara juga ke samping. Jadi ini konsep DF house. Jadi rumah
lebar 12, tapi kita berhasil memasukkan cahaya untuk semua ruangan. Lalu di kasus berikutnya, di proyek kita berikutnya, ini sedang masih berjalan. Jadi ada BG House di Karawaci. Jadi proyek ini sebenarnya cukup unik, bukan karena lahannya, tapi karena kebutuhannya yang lumayan banyak. Jadi, tapi juga minta ke kami itu sederhana. Jadi kita buka semua jendelanya ke depan karena dia ada view golf, dan untuk garasi mobilnya diperlukan sampai 12 mobil. Dan entrance-nya harus mudah dicapai oleh maksudnya tidak terlalu tinggi dari depan, tapi juga megah. Jadi ini view ke depan. Jadi dia ada view lahan golf, ada danau untuk menggambarkan situasi di lapangan. Ini ada lantai 2-nya. Jadi di atas garasi untuk 12 mobil tersebut, kita bangun taman. Dapat dilihat di Dena cara kita mengkonfigurasi layout kamarnya. Jadi untuk kamar di depan tuh kita fokuskan ke depan karena view-nya lebih prime untuk ke golf. Dan kayak seperti kamar mandi yang lebih private, kita masukkan ke taman belakang. Dan kanan kirinya juga kita nggak pakai, kita manfaatkan sekitar 2 meter untuk passive airflow. Dan denanya kurang lebih seperti ini, jadi simple, masuk foyer, naik lagi ke atas, itu langsung ada ruang makan, dining room, langsung terlihat taman yang sangat luas di samping. Sehingga kita kita saat duduk di lantai 2, kita nggak merasa kalau kita sedang di lantai 2. Kita mendapatkan suasana bahwa kita sedang di lantai 1. Jadi kurang lebih untuk flow anginnya untuk proyek ini sebenarnya sangat mudah karena kita dibantu dengan airflow, kanan kiri itu passive airflow, dan dengan pembebasan lahan tersebut, kita sangat mudah juga mengaplikasikan cross ventilation. Jadi sirkulasi udaranya akan berjalan terus di setiap ruangan yang ada. Kalau kita lihat di kamar tidur depan, maupun dia cuma satu view ke depan, di samping ranjang pun kita tetap kasih jendela juga. Jadi kalau dibuka itu dua sisi, udaranya akan berganti terus. Dan karena kita pembebasan lahan kembali, kita mendapatkan satu view untuk living room-nya. Di sini bisa kita bayangkan, saat kita duduk di living room, kita buka kaca semua, kita mungkin lupa kalau kita sedang di Jakarta atau di Indonesia, di Jakarta di dalam perkotaan. Mungkin kita ingatnya kita lagi liburan gitu. Nah, itu yang kita mau capai secara experience, dan dengan cahaya alaminya yang dari atas tuh dengan void tinggi, menjadi sirkulasi udaranya lebih sejuk, dan hubungan antar lantainya pun jadi tidak terputus. Masih ada hubungan antar lantai ke bawah dan juga menghadap ke taman semua. Seperti yang kita sampaikan sebagai focal point dari rumah tersebut. Nah, ini di bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang ini kita ada informal dining area, di mana ada kolam renang yang kita angkat ke atas dengan tujuan agar lantai bawahnya bisa kita isi ruangan lagi, service area-nya. Nah, dan kita kalau kita duduk di situ, kita bisa melihat ada kolam, ada penghuni yang bisa berenang, kita bisa lihat di kaca, dan dari living room pun bisa melihat itu. Jadi experience-nya menjadi beda, gitu. Experience-nya menjadi beda, dan cahaya matahari yang masuk juga menembus air,
ada sedikit permainannya di sana, seperti lukisan yang sedang bergerak. Baik, jadi ada satu proyek lagi yang problemnya beda lagi yang mau kita sampaikan di sini. Jadi ini ada DS House. Jadi DS House ini sebenarnya cukup unik. Kenapa? Karena proyek ini sebenarnya bukan a whole project, bukan satu proyek yang utuh. Jadi awalnya rumahnya itu sudah ada di sebelah kirinya. Lalu owner itu datanglah ke kami, dia bilang, Pak Andrew, saya mau memperbesar rumah saya di sebelah dengan tampak yang sudah ada, tapi kita juga nggak mau bongkar semuanya karena rumah ini baru jadi sekitar 2 tahun sebelum direnovasi ini, 2 sampai 3 tahun. Habis itu ada kesempatan untuk memperbesar rumahnya dan dilakukanlah itu. Jadi akhirnya jadilah seperti ini. Jadi kita tetap pakai bangunan lamanya, kita hanya ubah sedikit dan kita satukan rumah sebelahnya menjadi satu kesatuan secara desain. Jadi tidak seperti rumah yang disambung atau jadi 2 rumah yang berbeda. Mungkin kita hindarin itu jauh-jauh. Nah, karena kesempatan itu kita lebih enak untuk berkreativitas. Jadi arahan owner itu ini juga sama, dia sangat cinta Bali. Kita punya kesempatan untuk mengambil hanya beberapa ruangan yang penting saja untuk kita taruh di rumah barunya. Jadi living room kita taruh di bagian di depan, lalu seperti kita lihat kita punya 3 sisi jendela, dan itu bisa dibuka semua ke arah kolam. Jadi bayangkan betapa kencangnya udara yang masuk ke dalam, dan juga suasananya. Kurang lebih diagram airflow seperti ini. Jadi passive airflow-nya ini dia akan masuk dari samping, dan kalau kita buka jendelanya di sisi dining area di kiri atas atau dan di tengah atau bahkan di depan, ini akan bersinergi sampai satu rumah ini akan dapat. Jadi kita memberikan added value di rumah yang lama itu juga dengan penambahan rumah baru, sirkulasi udaranya pun dapat juga rumah lama ini. Jadi kita menambah juga suasana. Jadi suasana dari entrance dari rumah lama ke rumah baru, kita buka, lalu kita sambut dengan kolam air yang pendek, di mana owner itu bisa duduk di sana dengan sun lounger di atas air, ngobrol sama temennya di deck untuk menikmati kopi, ada suara gemericik air, kamar tidurnya pun langsung ke arah kolam, kamar mandinya pun langsung ke arah kolam renang. Dan kalau itu dibuka sliding door-nya, itu udara akan masuk ke ruang makan. Jadi ini ruang makan ini salah satu bagian dari rumah lama yang kita ubah jadi ruang makan. Jadi efeknya itu akan sampai dapat ke rumah lama di main areanya. Jadi kalau kita datang, kita nggak akan merasa kalau ini adalah rumah tambahan, extension house gitu. Jadi kurang lebih salah satu jawaban untuk permasalahan dari rumah tersebut kita jawab. Lalu ada juga satu proyek lagi, proyek terakhir, yaitu RA House. Jadi RA House ini merupakan proyek untuk kawasan di saat yang hampir sama dengan proyek kita sebelumnya, yaitu BG House itu. Dia seberangan. Tapi jadi sama-sama menghadap ke arah golf. Di sini dapat kita lihat untuk owner itu, kita buka semua kaca ke depan. Kacanya buka semua karena golf itu view-nya prime sekali. Di slide berikutnya saya bisa jelaskan untuk
bagaimana view yang akan diterima saat di kamar tidur master dia. Dan untuk owner ini, proyeknya berjalan saat pandemi mulai. Jadi owner ini sebenarnya punya hobi olahraga. Jadi sejak pandemi itu, owner agak takut untuk melakukan aktivitas olahraga di outdoor, sehingga bagaimana caranya kita mensuplai area untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi, ini view dari kamar masternya, exact view di lantai 2, ini yang akan kita lihat. Jadi sebagai arsitek itu, kita sangat penting untuk melihat keunggulan-keunggulan dari lingkungan-lingkungan yang ada. Nah, dari sana kita bahas dengan klien, lahirlah satu konsep yang harus kita buat, yang tidak boleh kita ubah gitu. Ini adalah konsep utama yang wajib ada di sana. Sisanya akan mengikuti aja, mengalir seperti air untuk untuk sirkulasinya, penempatan ruangannya. Nah, ini juga salah satu outdoor space, jadi untuk dipakai untuk olahraga dari ownernya. Jadi deck-nya kita buat agak besar di bagian belakang. Tapi kita juga tidak lupa menyisakan sedikit untuk taman-taman di belakang. Jadi secara situasinya itu lebih natural, dan ruangan yang dipakai itu bisa dipakai untuk ruang duduk, aktivitas di luar ruang, seperti gathering, barbecue, ataupun yoga misalnya. Jadi kurang lebih untuk suasana di dalam rumahnya seperti ini, dan dapat kita lihat pemanfaatan layout kita. Jadi untuk service itu kita push semua ke kiri, lalu kita buat main areanya seperti tempat tidur tamu, bahkan tempat tidur tamu dapat 3 view, ke luar, ke golf, ke kolam renang, sama taman di depannya. Dan untuk living room-nya, meja makannya, semua, dan pantry-nya, semua mendapat overview semua ke area kolam. Ke area kolamnya. Dan kisi-kisi di atas poin itu, salah satu solusi dari kami, karena dari klien ini takut kalau misalnya kita pakai kaca semua itu akan panas, sehingga kita pakaikan kisi-kisi untuk secondary screen menghalau sinar matahari. Jadi, dan menciptakan satu aksen bayangan shadow, sehingga ruangannya itu jadi punya satu lukisan lagi yang bergerak gitu setiap harinya. Itu salah satu cara kami untuk melakukan breathing house. Dan ini kembali lagi diagramnya, diagram cara kita memasukkan udara ke dalam. Jadi kita sekali lagi kita buka satu sisi bagian itu, kita buka untuk akses udara pasif, sehingga udara itu sampai ke dalam, kita tidak perlu buka pintu utama. Sampai di dalam itu cukup buka 2 jendela di area living dan ruang makan, udara akan masuk dan diganti setiap harinya, setiap saat secara konstan. Nah, jadi ini salah satu view-nya untuk bersantai. Jadi untuk mendengarkan suara air yang mengalir, mendapatkan, kalau dibuka jendela itu ada udara dari depan dan matahari yang terang, suara air, bau, ada ada hujan yang bisa masuk ke dalam tanahnya, jadi ada bau khas hujan. Tapi juga modern, jadi bisa dimanfaatkan untuk keluarga masa kini yang menyukai alam tapi tidak ingin sesuatu yang
seperti zaman dulu yang tradisional, yang pasif, yang serangga. Kurang lebih seperti itu presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Andrew, luar biasa. Saya terkesima dengan desain-desainnya. Terima kasih banyak. Karena berasa liburan tiap hari, Pak. Jadi kayak setiap hari adalah liburan karena suasana resortnya benar-benar terasa gitu ya. Ya, Nggak cuma itu doang, tapi ya ide-ide awal yang tadi disampaikan itu tiap poinnya benar-benar nyata gitu di dalam project-project ini gitu. Mulai dari owner jadi bisa ngerasain suasana alamnya, merasakan gemericik airnya, itu tuh bukan cuma sekedar yang kita dapatkan tuh bukan sekedar suasana alam yang misalnya kayu nempel di dinding, nggak gitu ya. Tapi kita benar-benar merasakan jadi kayak menyatu dengan alam juga gitu. Luar biasa, dan ini saya lihat tadi di kolom chat banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus ya. Banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus. Ini kalau misalnya saya mau nanya, nggak nanya sih ya. Berarti ini kalau misalnya breathing house ini berarti ngaruh ke berarti ada penghematan energi juga ya, Pak Andrew ya. Karena kan betul. misalnya jam 6 sore aja bahkan kita bisa tanpa lampu, tanpa AC karena maksimal gitu. Maksimal. Pemanfaatan cahaya, pemanfaatan siklus udara tadi ya, ada apa namanya, bukaan-bukaan yang besar gitu ya. Betul. Di saat listrik mau naik kan, Bu? Itu bisa menjadi salah satu jawaban dan Ya, solusi. Ya, oke. Ini saya coba bacakan pertanyaannya ya, Pak. Kita baik. langsung masuk ke sesi Q&A ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaannya, ini waktunya untuk dijawab. Dan kalau misalnya nanti ada kesempatan, masih ada waktu berlebih, kita akan kasih kesempatan untuk peserta yang ingin bertanya secara langsung. Oke, kita jawab dulu dari pertanyaan pertama ya. Ini kita coba ambil salah satunya dari Mas Syahril Alamin. Beliau menanyakan bagaimana mengatasi tampias air hujan untuk rumah terbuka dan tropis. Silakan, Pak Baik. Andrew. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Syahril. Jadi, untuk tampias air hujan ini sebenarnya kita nggak bisa mencegah, tapi kita hanya bisa mengurangi. Jadi dari berbagai desain kita, kalau kita tadi diperhatikan, yang mungkin saya belum bahas, kita saat kita buka jendela itu kita banyak main cantilever keluar. Jadi cantilever keluar untuk menjadikan itu balkon. Jadi kaca itu jarang sekali kita taruh di bagian terluar dari bangunan. Selalu kita masukkan ke dalam. Jadi kalau misalnya hujannya gerimis, ya di daerah tertentu turun, nggak masalah. Tapi kalau hujan angin, eh, rasanya pasti akan tampias sih ke dalam. Tapi solusi berikutnya itu ada dengan penggunaan sunscreen yang bisa kita gorden yang turun yang tembus pandang itu. Dan kita pakai juga di F house tadinya, karena dengan cantilever 4,5 meter saja itu kalau hujan angin masuk, Bu. Masuk, Pak, Bu. Jadi kita turunkan sunscreen, jadi air yang masuk yang akan masuk itu akan kena ke sunscreen dulu, lalu dia turun. Kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Berarti itu solusinya ya. Jadi untuk Ya. Mas Syahril semoga membantu ya beberapa pilihan alternatifnya tadi ya untuk menghindari tampias air hujan. Kemudian selanjutnya dari Muhammad Bagus Amrullah. Adakah jenis perawatan khusus atau lainnya dengan kondisi suhu di daerah yang cukup panas untuk jenis woodmooth? Oh, berarti ini maksudnya Mas Bagus itu berarti penggunaan material kayu berarti ya, Mas? Mas Bagus masih masih join ya. Nah, mungkin Pak Andrew ada bisa dijawab? Baik, jadi Pak Bagus, untuk material kayu itu sendiri yang saya sampaikan di awal, sebenarnya beberapa kayu itu nggak perlu di maintenance sebenarnya. Itu ulin sebenarnya, ulin. Jadi seperti ulin itu bahan material kayu yang sangat keras,
Jadi dia kalau kena air, kena hujan tuh dia lebih kuat, bahkan jadi lebih kuat. Cuman kelemahannya adalah warna. Dia nggak bisa warna coklat muda, dia pasti lama-lama dia jadi abu. Dan beberapa klien kita tuh nggak terlalu suka dengan material, maksudnya warna abu itu sendiri. Tapi ulin itu juga nggak bisa dicat sebenarnya. Jadi kalau dicat, catnya kalah. Jadi kita harus dengan thick oil aja, kita pakai thick oil aja. Itu kalau kita pakai ulin. Nah kalau perawatan khusus untuk kayu lainnya ya setiap rumah ada maintenance. Kayu itu termasuk medium maintenance-nya, di mana tergantung kena mataharinya seberapa banyak, kena hujannya seberapa banyak, kayak bengkirai yang kita cat, ya itu harus kita furnish ulang. Jadi ya perawatan khusus. Iya, oke. Berarti memang kita juga harus kenal sama materialnya ya, seperti yang tadi Pak Andrew udah Betul. mention gitu. Ya, Nggak semua kayu sebenarnya seperti itu ya Pak, tapi mungkin ya, beberapa kayu memang penanganannya berbeda pasti. Misalnya kayak yang betul. ulin tadi ya, dengan Ya. kekurangan-kekurangan, minus-minusnya. Berarti kita sebelum memilih itu kita udah tahu nih resiko-resikonya apa, ke depannya Betul. harus seperti apa gitu ya. Jadi yang menurut saya bijak itu adalah saat kita tahu materialnya itu, kita harus sampaikan ke pemberi tugas kan, owner kan. Kalau warna ini hitam, abu, kalau misalnya nggak mau, alternatifnya apa? Mm-mm. Bisa pakai kayu imitasi misalnya, tapi kalau mau kayu asli, resikonya apa aja, maintenance-nya bagaimana. Jadi owner tuh siap. Kalau misalnya dia siap, itu menurut saya yang tepat ya, menggunakan material yang sangat tepat ya. Jadi jangan sampai owner nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba, kok kayunya lapuk, atau kayunya tiba-tiba kok jadi berubah warna gitu kan. Mm-mm. Itu harus kita sampaikan semua. Ya. Terus kaget, wah maintenance-nya besar banget, pusing nanti ya. Jadi tetap harus diinfokan gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari Bintang M. Selamat malam Pak Andre, mendengar penjelasan di awal soal pemilihan material, baik elemen eksterior maupun interior. Kira-kira material buatan pengganti material alami yang tengah tren belakangan ini semacam kayu, fiber semen, homogeneous tile, dan sebagainya, apakah efektif dan baik digunakan tanpa mengesampingkan fungsi dan estetika dari desain bangunan itu sendiri. Nah, ini nih nyambung nih. Pertanyaannya bagus. Ya, betul. Pertanyaan bagus. Baik, jadi pemilihan material eksterior, interior itu penggunaan material pengganti material alami yang seperti HT, fiber untuk kayu, fiber semen gitu ya. Sebenarnya tergantung tipenya. Nggak semua itu bisa jadi pengganti. Contohnya kayu fiber semen gitu. Ada beberapa looks-nya dapat, secara tampilan dapat, tapi kalau kita pakai di deck itu atau misalnya yang bisa disentuh dengan tangan, jadi bisa sentuh dengan tangan itu feel-nya beda, feel-nya beda, feel-nya beda. Jadi biasa kita pakai pengganti itu misalnya di bagian yang nggak terlalu kelihatan, misalnya di atap supaya budgetnya juga lebih murah misalnya. Terus untuk HT itu menurut saya nggak ada masalah sih karena HT sekarang bagus-bagus ya. Misalnya dari Roman tuh banyak banget yang material tuh seperti alam gitu, kayak pengganti andesit dan bukan pengganti sih tepatnya sih, tapi Roman itu keramik HT itu salah satu material utama sebenarnya. Karena nggak semua orang bisa afford marble kan, kurang lebih seperti itu. Jadi efektif kalau kita tahu karakteristiknya, bisa dipakai di mana, bisa dipakai di mana. Tapi kalau nggak efektif kalau kita nggak tahu materialnya bisa dipakai di mana gitu loh. Jadi misalnya kayak area utama yang buat yang bisa licin, misalnya kita pakai yang nggak bagus gitu atau nggak bisa bisa licin gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan pemakaian material tersebut. Iya. Oke, siap.
kita lanjut ya. Berarti tadi memang selain kita tahu karakteristiknya, tergantung nih mau dipasang di mana gitu. Karena itu akan menentukan jenis material juga yang mau kita pakai gitu, akan sangat-sangat menentukan. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya ya dari Mbak Diah Kusumaningrum. Bagaimana mengendalikan serangga pada desain rumah yang mengandalkan ventilasi maksimal terbuka? Oh, mungkin yang tadi ya, yang aktif. Oh, yang pasif ya, yang pasif ya. Iya. Siap. Silakan, Pendro. Jadi sebenarnya dengan penggunaan untuk serangga bisa masuk ke dalam rumah mengurangi itu, salah satu jawabannya yang tadi. Jadi kita ada passive airflow sama active airflow dengan kita buka jendelanya. Tapi menurut saya serangga ini kita cuma bisa meminimkan, nggak bisa mencegah sepenuhnya. Jadi otomatis kalau kita punya alam, kita masukkan alam integrasi, sebenarnya paketnya bukan yang bagus-bagus aja gitu, tapi ada serangga juga, ada debu, itu masalah di Indonesia juga debu. Dan cara kita mengurangi itu, ya kita bisa pilih kapan aja kita bisa buka, ya maksudnya kapan aja bisa kita buka, kapan aja bisa kita tutup. Dan menurut pengalaman saya, udara yang mengalir ke dalam rumah itu sebenarnya mengurangi nyamuk sebenarnya. Kayak contohnya kalau kita misalnya di area, misalnya kita lagi liburan misalnya di area rooftop atau enggak di puncak gitu kan, atau enggak daerah yang gunung gitu kan, itu mungkin nyamuk hampir nggak ada sih, karena udaranya kencang sekali. Itu menurut pengalaman kami. Terus soal debu gitu, misalnya soal debu, lanjut yang tadi, kita biasanya kita pakai filternya tuh tanaman misalnya, jadi dengan pohon-pohon. Jadi pohon-pohon tersebut nggak cuma jadi estetika aja, tapi ada fungsinya juga. Jadi kalau debu itu ya nempel di daun dulu, baru nyaring lah, dia menyaring udara, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Mungkin apa udah cukup? Iya, oke. Gimana dari Mbak Diah? Sudah cukup jelas? Boleh direspon juga di kolom chat, silakan, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dinda Miftakul Roysyah. Selamat malam Pak Andrew, izin bertanya apa pendapat Bapak tentang material kaca, baik sebagai partisi, bukaan, maupun penutup atap dengan berbagai alasan atau pertimbangan pemilihan material dan hubungannya dengan pemanasan global, di mana suhu lingkungan semakin tinggi, natural lighting cenderung menyilaukan, dan faktor privacy user seperti apa? Kemudian bagaimana cara Bapak untuk menciptakan desain yang mampu mencapai kondisi ideal dan mengurangi resiko akibat penggunaan material kaca? Terima kasih, silakan dijawab. Baik, terima kasih Bu Dinda untuk pertanyaannya. Jadi dari kaca sendiri sebenarnya kita banyak, mungkin saya jelasin dari faktor privacy dulu ya. Jadi soal faktor privacy itu dari awal sudah saat desain itu sudah kita perhitungkan dari semua sisi. Dari semua sisi bahwa ini nggak akan mengganggu privasi dari owner. Jadi kita lihat lingkungan dulu. Kita lihat kalau kita buka kaca di sini, siapa yang bisa melihat ke dalam. Kalau emang harus kita taruh kaca, kita harus kasih sesuatu. Kalau masih kelihatan, kita taruh secondary skin. Mau itu rooster, kayu, atau cutting laser CNC, itu kita taruh di sana. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah ini sekali lagi soal soal silau itu juga yang saya sampaikan menggunakan secondary skin. Dan kalau soal panas, itu sebenarnya terjawab dengan cara sirkulasi udara dan juga soal material. Jadi ada material kaca yang saya bilang nih, kita harus tahu material kaca. Jadi kaca itu tuh ada dibagi secara garis besar tuh ada 3 tipe. Kaca clear atau tempered yang single. Lalu ada kaca laminated.
laminated. Jadi laminated itu kaca dan kaca ditempel, itu mengurangi soal kekedapan, jadi supaya suara itu nggak terlalu masuk atau keluar. Di atasnya lagi yang lebih mahal lagi, yang paling paling top itu adalah IGU, Insulated Glass Unit. Jadi kaca, di tengahnya ada sedikit gas, lalu dikasih kaca lagi, dia double. Kaca ketemu ada gas, ada kaca, jadi kaca nggak nempel. Nah, ini sering dibilang tuh low E glass sebenarnya. Jadi selain kekedapan udara, dia juga terbukti efektif mengurangi suhu dari matahari UV. Gitu. Jadi kita biasanya kalau udah hadap barat pakai kaca, ya kita taruh itu, ditambah dengan tadi jawaban yang pertama itu soal cantilever. Cantilever. Soal cantilever itu jadi kalau dengan cantilever yang panjang itu, kita mendapatkan 3 fungsi sebenarnya yang ada di pikiran saya saat ini. Satu yang tadi hujan, 2 itu kalau matahari kita dapatnya shading-nya. Jadi mencari matahari langsung. Jadi cahaya itu masuk ke atap dulu, lalu yang kita dapat tuh bayangannya. Jadi cahaya alami dari pantulan cahaya. Ketiga itu jadi ini mungkin yang belum tanya itu soal maintenance kaca. Jadi kita juga nggak mau soal kita taruh banyak kaca, lalu maintenance-nya pakai stagger buat bersihin kacanya. Jadi balkon itu fungsinya ya untuk membersihkan kaca, terus juga faktor udara, sirkulasi udara, jadi panas yang udah ngumpul di dalam, ya kita buang dengan sirkulasi udara breathing house itu. Jadi dia nafas gitu loh, ada panas dibuang, nafas dibuang, masukin udara dingin. Ya, Kurang lebih oke. seperti itu. Berarti kalau yang tadi pemanasan global itu gimana, Pak Andrew? Efeknya dengan penggunaan kaca misalnya? Enggak sih ya, kalau pengguna pemasaran global itu enggak sih, karena justru kan kita terima terima kacanya dan kita pakai kaca kan juga clear. Efek pemasaran global itu kan karena pantulan cahaya yang kepantul kan. Oh, I see. Nah, Ya, tapi ya, kalau ya. misalnya kacanya kita tembus, cahaya tembus, harusnya nggak menambah itu sih. Ya, ya, oke, siap. Berarti Mbak Dinda semoga menjawab pertanyaan ya, tadi udah komplit nih dijawab mengenai kaca ya, penggunaan material kaca. Nah, ini kita coba kasih kesempatan untuk satu orang aja ya penanya gitu yang kalau misalnya mau menyampaikan yang tadi belum saya bacain, boleh kesempatan satu orang bisa raise hand gitu. Boleh dikasih kesempatan raise hand. Jadi nanti saya kasih akses untuk unmute gitu. Tapi sambil kita nunggu teman-teman untuk mempersiapkan nih, kayaknya masih belum berani ada yang mau raise hand. Kita coba jawab lagi ya Pak ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kita jawab semampu kita, waktunya semoga cukup dari Mbak Ratih Kumalasari. Bagaimana menyiasati bangunan atau rumah tinggal yang mempunyai keterbatasan lahan? Tidak ada space di sekelilingnya. Nah, ini gimana untuk menyiasati rumah bernafas ini? Baik, jadi sebenarnya untuk yang simple seperti misalnya keterbatasan lahan, sebenarnya mungkin salah satu trik kita adalah mengurangi kebutuhan ruang yang misalnya, jadi kita memanfaatkan kebutuhan ruang yang tidak terlalu banyak. Jadi kita punya area untuk kita open. Jadi triknya salah satunya adalah seperti itu. Jadi jangan lantai 2 atau lantai 1 itu kita pakai semua untuk semua ruangannya. Ya kanvasnya nggak bisa gitu untuk menaruh kebutuhan tersebut. Jadi biasanya kita bikin lebih bertingkat, kita sempitkan, kita kecilkan kebutuhannya jadi lebih mengecil, lalu kita buka sedikit untuk areanya. Selalu ada sedikit yang kita korbankan, tapi kayak rumah lebar 8, lebar 6 kita pernah bikin tetap ada void-nya, walaupun kecil. Ya, bisa ya berarti ya. Jadi jangan khawatir ya, tetap bisa. Nah, Oke, ini ada sedikit nyambungnya nih.
dari Ibu Reni Triastuti, berapa rasio antara ruang dengan area luar jika kita menginginkan ada point of interest seperti taman ataupun unsur air pada lahan rumah yang sempit. Ini kaitannya sama ukuran lahan itu ya tadi ya. Oke, Gitu. ukuran lahan yang sempit. Iya. Rasionya mungkin bisa di-mention, Pak Andrew? Baik, terima kasih untuk Mbak Reni. Mbak Reni. Jadi untuk rasio itu sebenarnya minimal tuh kita pasti pakai sekitar 30% sih. Minimal kita usahakan 30% paling minimal ya. 30%. 30, kalau lebih ideal tuh kalau bisa sampai 50% lebih baik lagi sebenarnya. Tapi makanya dengan trik tadi kita kecilkan kebutuhan ruangannya sekali lagi ya untuk mencapai rasio tersebut. Oke. Berarti 30% itu yang apa namanya, area pelebaran lahan itu ya? Ya, jadi 30% itu kan juga bisa kita bagi-bagi kayak 15% di sana, 15% di sini. Jadi nggak harus dikumpulin sebenarnya. Bisa berpencar ya? Bisa berpencar. Oke, siap. Oke, itu terus ini udah ada yang resen nih Pak, dari Pak Arman Said, dari IAI, mungkin bisa saya unmute ya Pak ya, biar disampaikan pertanyaannya langsung. Silakan. Saya unmute ya, sudah. Boleh dimunculin videonya juga nggak apa-apa loh Pak, perkenalan diri juga nggak apa-apa. Monggo Pak Arman. Halo Pak Arman. Halo, malam Pak Andrew, Malam Mbak Pak. Cila. Iya Pak, mau nanya Pak soal apa namanya? Nah, kalau ngelihat dari desain-desain Pak Andrew kan tadi kayaknya tuh cenderung ngusung apa pasif desain gitu kan. Jadi manfaatin bukaan lebar gitu, terus apa namanya? Cenderungnya kan arahnya itu ya gitu, manfaatin biar apa pencahayaan sama penghawaan alami itu bisa optimal gitu di dalam desainnya gitu Pak. Betul. Nah, sementara kalau sekarang gitu kan, kita lihat klien gitu, seringnya itu lebih cenderung itu pengennya itu yang diusung itu malah teknologi gitu Pak. Jadi kayak smart housing gitu kan. Nah, sebenarnya itu seberapa penting sih apa pasif desain ini dibandingkan aktif desain gitu sih. Kalau di apa desain arsitektur gitu Pak. Mungkin seperti itu sih Pak pertanyaan saya juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman untuk pertanyaannya. Oke Pak. Jadi seberapa penting ya? Menurut saya sangat penting. Jadi untuk penggunaan passive airflow ya, passive airflow supaya kita udara tetap bisa masuk terus sebenarnya ke dalam satu rumah. Jadi kita nggak perlu repot-repot buka bagian depan tuh jendela, bagian depan jendela itu kita buka, tapi tetap paling penting itu active airflow-nya, cross ventilation yang paling penting. Jadi passive airflow itu membantu, tapi active airflow ini ya yang sehari-hari kita harus kita lakukan, kayak buka jendela di ujung dan di ujung supaya udara bisa mengalir. Passive ini membantu. Nah, kalau misalnya dari owner mau ada mengusung soal teknologi, ya teknologi ini kan bisa digabungkan dengan konsep tropis ini. Jadi tropis modern nggak ada teknologi, tapi harus ada teknologi. Kalau cara saya biasanya kalau owner yang nggak mau, saya buatkan dulu. Saya buatkan dulu, saya kasih lihat. Nah ini kayak gini loh, mau nggak gitu loh. Wah jadinya bagus ya. Ini gimana? Jadi kita nggak boleh, yang kayak saya bilang, saat ide owner dari awal dia nggak mau, tapi menurut kita itu baik, nggak boleh menyerah. Coba kita kasih ide desainnya, kita kasih lihat view paling bagus, kita kasih lihat, nanti itu yang namanya mengembangkan. Jadi pas dia lihat, ini rumah saya bisa jadi kayak gini ya katanya. Lumayan ya, bagus juga ya. Jadi tertarik kan, akhirnya jadi tuh ngikut tuh. Jadi tropis juga. Karena saya ada satu contoh rumah awalnya tuh klasik. Mau di sana Eropa banget. Berjalan dengan waktu jadi tropis modern. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dia bilang nggak mau ya jangan kita harus seperti ini gitu. Itu prinsip kita ya rumah klien, kita tugas desain, bukan kita yang tinggal. Tugas kita adalah memberitahu resiko
kelebihan kekurangannya. Kalau ternyata dia suka, ya kenapa enggak gitu kan? Gimana, mungkin menjawab nggak Pak Arman? Tapi untuk terkait ininya Mas Pak Andre, Ya. jadi kalau pasif design itu kan kalau sebenarnya yang saya pahami gitu ya, itu kan sebenarnya kan luas gitu Pak. Jadi nggak cuma secara bukaan gitu, tapi juga bisa ya mungkin posisi arah fasad bangunannya gitu kan, terus bisa juga ini secara landscape-nya gitu. Nah cuma kan kadang-kadang memang ya gitu sih, owner tuh kadang-kadang ya saklek banget gitu, wah pengennya tuh ya tetap rumah dia itu yang lebih inilah gitu loh, istilahnya itu kalau semuanya ada tamu berkunjung gitu kan, kok bisa lihat-lihat tuh ini nih kayak gini nih rumah saya seperti ini gitu. Nah mungkin seperti itu sih Pak. Oke. Jadi semoga menjawab ya Pak Arman. Jadi kalau saya misalnya dihadapkan dengan situasi yang sama, misalnya ya, situasi yang sama, saya akan mencoba convince. Tapi kalau misalnya emang dia benar-benar saklek kepada desain yang dia mau itu, pada akhirnya saya akan mengakomodir keinginan dia sih, karena kalau kita dengar dari konsep pertama saya kan creativity and idea of owner gitu, jadi dream kan, mimpi. Jadi kalau itu emang mimpi dia, balik lagi itu bukan rumah kita gitu, kita cuma bertugas ya memberikan satu arahan. Nah biasanya tuh ya kalau kita masih memasukin passive design airflow itu, ya diam-diam masukinnya. Jadi di sana aja ada bukaan, nggak usah dijelasin, tapi tiba-tiba kok udaranya enak ya gitu. Kurang lebih gitu. Jadi saya nggak terlalu, saya akan mencoba mengembangkan, tapi saya akan berdiri di samping owner soal kebutuhan rumah impian. Karena gini Pak, kalau saya punya prinsip mungkin agak masuk ke makanan lagi ya. Jadi ada orang yang suka makannya pedas, Pak. Ada orang nggak suka makan pedas kan. Orang yang nggak suka makan pedas dikasih makanan yang pedas, ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Dan sebaliknya orang suka makan pedas, giliran nggak makan yang biasa aja, kok nggak nikmat gitu loh. Nah ini kurang lebih sih seperti itu sih. Jadi ya tugas kita ya mengakomodir semua kebutuhan dari owner. Kalau Bapak mau masukin, kalau saya masukinnya diam-diam. Tetap desain, ada bukaan sedikit, ya berharap yang terbaik sebenarnya gitu. Jadi ya gitu Pak Arman. Bagaimana Pak Arman? Oke Pak Andrew. Ya. Saya sih setuju sih kalau masukin diam-diam juga. Ya soalnya kan kita nggak bisa kan Pak, kita ini harus ada ini gitu kan nggak enak Pak. Iya soalnya nggak bisa maksain idealisme juga sih Pak. Betul ya. Pada akhirnya kan mereka yang tinggal Pak. Kalau saya sih seperti itu kurang lebih. Iya mantap. Ya. Terima kasih Pak Arman pertanyaannya dan diskusinya. Pak Arman. Ya. Oke, sekarang berhubung sudah jam 8.44 ya, ini seru banget tapi masih ada pertanyaan yang bagus, boleh dijawab ya Pak ya, nggak apa-apa ya, dikasih waktu ya. Oke, ini dari Pak Wisely Wong. Ini ada Pak Wisely Wong, kita jawab dulu. Berkaitan dengan bukaan-bukaan kaca besar, bagaimana caranya untuk menentukan sisi bangunan kaca panoramik? View dan posisi taman tetap menjaga privasi penghuni rumah. Namun masalahnya tanah di sekeliling lahan rumah masih belum dibangun. Apalagi apabila bangunan tersebut diposisikan di tanah rumah hook yang memiliki dua sisi yang terbuka. Bagaimana Pak? Pertanyaannya ada di kolom chat. Baik, jadi untuk Pak Wisely, kebetulan mungkin saya kenal orangnya. Oh iya, Pak Wisely. Jadi untuk pertanyaannya, untuk menentukan sisi bangunan di mana ada kaca, ada taman, terus sedangkan belum dibangun ya, tetap analisa sebenarnya, analisa. Jadi kita analisa dulu apakah rumah sebelah ini walaupun belum dibangun, kedepannya kan pasti akan dibangun, kurang lebih kan seperti itu.
kedepannya kan akan dibangun kan. Lalu artinya kita menghindari bukaan ke arah tetangga gitu, arah tetangga. Terus kita lihat dulu lingkungannya itu ada apa. Kayak tadi kan ada yang golf, ada yang misalnya lihat laut gitu kan, lihat laut. Itu dengan situasi seperti itu kita buka gitu jendelanya. Nah, biasanya kalau kami suka bikin taman di dalam sebenarnya, supaya menghindari masalah-masalah privasi itu. Jadi kita mau buka, kita bisa nikmatin selama 24 jam, nggak ada masalah sih gitu, nggak ada masalah. Kalau emang nggak ada potensi view, ya mau nggak mau ya buat taman di dalam sebenarnya itu. Kalau dari kami. Oke. Ya, berarti itu jawabannya dari untuk Pak Wasliwong ya. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa japri ya. Ya, bisa Atau mau japri. menanggapi sekarang juga boleh. Boleh. Boleh loh Pak Wasli, kalau misalnya masih mau menanggapi ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya, tapi kayaknya udah cukup lengkap nih, komplit dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya hari ini, dan seru banget hari ini. Terus saya juga mau merespon tadi ada Ibu Diah Kusumaningrum chat ya mengenai TKDN Roman ya, sudah berapa persen, itu mungkin Ibu bisa menghubungi kontak kami ke email marketing@romanceramics.com gitu ya. Nanti admin kita akan membantu mencarikan informasinya gitu. Karena terakhir saya dapat info sih sedang diproses mengenai informasi ini. Cuma untuk lebih pastinya lagi silakan email ke marketing@romanceramics.com ya. Gitu. Semoga menjawab Ibu Diah. Kemudian saya rasa webinar kali ini sudah selesai ya Q&A-nya gitu ya. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, saya mau berikan kesempatan untuk Pak Andrew memberikan closing statement untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir hari ini. Silakan. Baik, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan kepada Roman untuk kesempatan kali ini untuk bercerita, kesempatan kepada kami untuk bercerita sebenarnya prinsip-prinsip kami untuk sharing. Jadi kalau menurut kami ini salah satu prinsip kita itu alam itu merupakan satu hal yang tidak bisa kita jauhkan. Kalau bisa kita dekatkan. Karena iklim Indonesia ini sangat tropis ya, lembab ya. Jadi harus dibuat. Semoga bisa menerapkan sih ilmunya di proyek ke depannya. Kalau saya sih cukup itu aja sebenarnya. Terima kasih banyak kok dari saya. Sama-sama Pak Andrew sharingnya hari ini ya, untuk waktunya, untuk berceritanya tentang setiap proyek-proyeknya yang sudah berjalan ataupun yang sedang berjalan. Nah, saya juga mau mengingatkan nih, untuk Bapak Ibu peserta yang hadir, bolehkah dikirim presentasinya? Nah, ini dia. Ada link feedback yang sudah dibagikan oleh tim kami ya di kolom chat, bisa dilirik dulu kolom chatnya ya, itu ada yang biru-biru, bit.ly feedback Roman webinar 8, bisa diklik, kemudian diisi. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi, nanti di akhir proses pengisian form tersebut akan diberikan link lagi untuk mengunduh materi webinar ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi isi aja link feedback-nya, kemudian nanti baru mendapatkan link untuk presentasinya. Semoga dipahami bahasa saya agak muter-muter ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya untuk teman-teman yang tadi sudah berpartisipasi, mengajukan pertanyaan, tadi juga ada yang nulis akun Instagramnya, nanti bisa diikuti aja, follow Instagram roman.co.id, nanti kita akan update pemenangnya, 5 pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari Roman, jadi ditunggu, kita akan tag Bapak Ibu, ya, jadi kalau misalnya yang di-tag pasti menang, dan akan dihubungi oleh tim kami. Ya, dan kalau misalnya dirasa materi ini Bapak Ibu mau nonton lagi gitu ya di kemudian hari, nanti kita akan upload di akun YouTube kita di UN Roman atau search Roman Keramik, itu keluar akun UN Roman, itu bisa di-subscribe, bisa di-follow, nanti juga bisa dapat notifikasi jika recording acara ini sudah di-upload gitu. Kemudian informasi lainnya
Sudah sih saya rasa itu aja. Tapi sebelumnya saya mau ajak foto Bapak Ibu, ayo boleh ya yang masih ikut nih, dinyalakan videonya, kita abadikan momen ini, momen sharing ini ya. Kalau misalnya saya hitung 1, 2, 3, boleh dinyalakan sebelum saya capture gitu. Oke. Ini ada 66 peserta ya yang join. Oke, saya mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih Pak Andrew Terima sekali kasih lagi. semuanya yang udah hadir. Ya, betul, yang sudah menyempatkan waktunya untuk Ya, mendengarkan. Roman, thank you. Ya, betul, sama-sama Pak. Oke, sehat selalu, sukses selalu untuk semua yang hadir di Roman Webinar kali ini. Sampai berjumpa di acara-acara selanjutnya. Sampai ketemu lagi.